apa teman-teman? November itu akhirnya ketemu, saya ikut acara goal setting kantor. Nah, di situ saya akhirnya apa? Lebih ditampar teman-teman ya. Karena apa? Di situ kita diajak untuk apa? Bikin goal. Yang selama ini kita jarang lah ya. Kalau misalnya pegawai diajari atasannya, ayo goalmu apa itu. Paling targetmu capai enggak? Nah, seperti itu ya. Tapi kita bikin goal loh teman-teman. Bukan cuma target, tapi goal. Keinginan kita apa? Seperti itu. Saya waktu itu nulis goal. Nah, dari situ akhirnya teman-teman, Desember goal setting itu ya. Saya akhirnya iya ya. Nah, barulah tahun 2013 saya benar-benar serius jalankan bisnis ini teman-teman ya. Saya rajin prospek, rajin rekrut juga, kemudian ikut training. Nah, awal-awal itu siapa yang saya prospek teman ya? Saya ya ring satu teman-teman ya. Keluarga, istilahnya keluarga saya juga latar belakang juga sederhana teman ya. Jadi ya ada 1-2 closing waktu itu. Kemudian teman, tetangga waktu itu saya rajin tuh ya, tetangga-tetangga yang saya kira saya lihat oh rumahnya lumayan, istilahnya kerjaannya lumayan, usahanya lumayan, saya datangi, saya kasih info. Pak permisi, saya ada tugas dari kantor itu. Saya untuk survei aja, sharing seperti itu. Itu teman-teman. Tapi closing nggak teman-teman? Tetangga nggak ada yang closing. Teman satu persatu closing teman ya waktu itu. Jadi waktu saya part time teman ya, saya ya istilahnya pagi kan kerja teman ya, kerja untuk perusahaan yang misalnya gaji saya waktu itu teman ya. Tapi apa teman-teman? Kan kerja kita nggak full 8 jam itu ada kegiatan utak-utak itu enggak kan teman ya. Jadi mesti banyak senggangnya. Nah, di sela-sela waktu senggang itu teman-teman ya, saya chat BBM waktu itu BBM, SMS, kemudian telepon juga. Untuk apa teman-teman? Untuk bikin janji temu ke teman-teman saya, teman SMA, teman kuliah seperti itu. Bro, kamu sudah tahu Prudential gitu. Kamu tahu sudah tahu ada produk baru dari Prudential. Seperti itu teman-teman. Kalau belum, nggak apa-apa ya. Nanti kapan aku mungkin nanti malam atau besok malam aku main ke rumahmu ya. Tak jelasin. Nggak, istilahnya kamu nggak harus ikut. Tak jelasin dulu. Nanti menurutmu itu bagus apa enggak gitu. Jadi saya kalau di sela waktu kosong teman ya, itu bikin janji temu. Baru malamnya ketemu. Seperti itu. Nah, dan waktu pertama kali jalan bisnis Prudential teman ya, baik 2012, 2013 itu alhamdulillah saya itu mandiri teman ya. Karena mungkin sebelumnya ada basic sales, marketing, meskipun marketing baru teman ya, ilmunya belum seberapa, tapi saya sudah mandiri karena saya tahu oh ini kita harus sharing juga ya, saya ketemu orang gitu. Jadi dari awal saya mandiri. Ini buat teman-teman juga yang istilahnya apa ya, sudah lebih dari 6 bulan join bisnis ini, istilahnya sudah diajari leadernya untuk product knowledge, cara presentasi, itu kalau sudah 6 bulan teman ya, itu harus sudah mandiri teman ya. Jangan ketergantungan sama leader. Ya. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman mandiri, teman-teman itu istilahnya apa ya? Otaknya itu jalan. Jadi istilahnya apa ya? Ketika nemu masalah, nemu pertanyaan, akhirnya apa? Proaktif teman ya. Cari jawabannya apa itu. Tapi kalau teman-teman masih dikit-dikit join visit leader, istilahnya ya malah leadernya yang semakin pintar. Teman-teman ya closing bisa jadi closing, tapi skillnya nggak nambah seperti itu. Jadi teman-teman harus mandiri ya. Nah, kemudian itu saya konsisten ya 2013 prospek rekrut juga ya. Jadi closing terus teman-teman. Tiap bulan closing tahun 2013. Kecuali Februari aja waktu itu yang miss, sebulan nggak ada closing. Tapi Maret closing banyak itu. Maret, April seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman wajib ya komunikasi dengan leader. Jadi buat terutama yang baru-baru ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita mungkin untuk intensitas untuk ketemu langsung itu mungkin agak kurang ya teman ya. Gak apa-apa komunikasi baik lewat WA, telepon seperti itu teman ya. Ada positifnya juga teman ya untuk untuk pandemi seperti ini. Akhirnya apa? Kita bisa ketemu bareng meskipun lewat Zoom seperti ini ya. Ini kan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto bisa kumpul ya teman ya. Meskipun ya mungkin kendalanya mungkin sinyalnya teman ya. Gimana cari sinyal yang bagus itu.
Nah, saya waktu itu juga ikut training BSC teman ya. Ini kalau misalnya sekarang nggak ada BSC, mungkin minta apa, challenge ke leadernya. Der, kayak saya dulu ini teman-teman, saya minta challenge bukan challenge ya, saya minta leader saya, "Der, boleh ya?" Soalnya saya ini kan istilahnya bisnis di sini kan istilahnya kita kerja semau kita, betul ya. Tapi saya waktu itu bilang ke leader saya, "Oh, Pak Paul, boleh Pak, oh, istilahnya kayak mungkin tiap pagi kasih aku motivasi, kasih saya motivasi. Didin, kamu hari ini harus keluar rumah kayak gitu. Itu karena saya orangnya flekmatis teman ya. Jadi butuh butuh istilahnya butuh istilahnya apa ya? Arahan seperti itu. Jadi waktu itu akhirnya Pak Paulus juga, Didin hari ini kemana? Kamu jangan santai-santai di rumah ya. Oh siap kok. Nah saya akhirnya keluar teman-teman. Itu waktu itu istilahnya ngingetin aktivitas saya itu. Mungkin juga buat leader-leader ya, mungkin bisa tiap pagi kontak agentnya itu untuk hari ini kemana itu. Karena apa teman-teman? Saya belajar dari waktu itu saya pernah mau rekrut teman saya Bank S teman ya di Aksa Mandiri. Jadi dia itu pagi sama malam itu mesti dikontak sama ASM-nya, supervisornya. Kamu hari ini mau kemana itu? Malamnya ditanyai, kamu tadi ngapain aja itu? Ya meskipun kalau nah itu teman yang bedanya kita sama istilahnya pegawai teman ya. Kalau pegawai kan digaji, jadi dia lebih lebih ke arah males ya. Kalau istilahnya dikasih pertanyaan sama ASN-nya seperti itu, dia kayak beban. Aduh, ngapain sih ditanya-tanyain tuh. Tapi kalau kita kan beda teman ya. Kita malah kalau dikasih seperti itu, kita malah termotivasi. Betul ya teman ya. Nah, kalau dulu BSC saya ada target teman ya. Saya kalau nggak closing kena denda. Meskipun cuma 20.000 tapi kan malu teman ya. Jadi mau nggak mau harus closing. Nah, 2013 karena saya saking euforianya teman ya, karena juga waktu itu di Prudential juga lumayan, income waktu itu sudah 2 juta, 2,2 lah. Masih di bawah UMK waktu itu ya. Tapi saya benar-benar antusias teman ya, karena saya yakin sukses di sini seperti itu. Nah, Agustus saya akhirnya full time teman-teman ya. Full time kemudian yes kerjakan bisnis saya teman ya. Cuma waktu itu 2013 karena kurang agentnya teman ya, belum berhasil promosi. Karena beda teman ya, tahun itu syaratnya harus 4 agent ya, 4 agent aktif ya, masing-masing 30 juta API. Tapi kalau sekarang sangat gampang teman ya, cuma 3 agent, masing-masing satu case saja sudah bisa untuk jadi syarat promosi. Nah, waktu itu saya belum berhasil teman ya. Tapi akhirnya apa teman-teman? Saya evaluasi teman ya. Jadi rahasia sukses itu apa teman-teman? Persiapan, kerja keras, belajar dari kegagalan, dan tidak pernah menyerah. Nah, persiapan saya waktu itu sudah lakukan, kerja keras juga saya lakukan ya teman ya. Tidak menyerah juga saya lakukan. Dan akhirnya saya juga ambil ini ya, belajar dari kegagalan. 2013 saya gagal, apa ya saya evaluasi? Oh berarti aku kurang agent, saya kurang agent. Seperti itu. Akhirnya apa teman-teman? Saya akhirnya 2014 itu saya balas dendam teman ya. Nah teman-teman, kerja kita di Prudential itu apa sih? Ngapain sih teman-teman? Kerja kita kan cuma 2 teman ya, selling dan rekrut. Betul ya teman ya? Selling dan rekrut. Nah, tapi kalau seiring kesini ya teman saya kita belajar, ternyata apa teman-teman? Jangan selling teman ya. Maksudnya dalam benak kita itu jangan tanamkan untuk selling. Tapi apa teman-teman? Sharing ya. Kalau selling teman-teman, kalau selling kita mikirnya closing atau enggak itu. Kalau closing berarti oh kita menang gitu ya. Closing nasabah ini. Kalau enggak closing berarti kita kalah, seperti itu. Dan akhirnya apa teman-teman? Pengaruh di mental kita. Akhirnya apa? Kayak mau prospek itu maju mundur, gitu ya. Karena ada istilahnya kayak apa ya? Beban. Kalau misalnya closing, oh saya menang, saya yang untung gitu ya. Sebenarnya enggak teman-teman ya. Sebenarnya enggak. Nah, teman-teman yang perlu tanamkan adalah apa teman-teman? Sharing. Ya. Karena kalau sharing, kita ya sharing aja. Tujuannya untuk edukasi dan apa? Bangun relationship. Istilahnya nambah saudara seperti itu. Jadi cuma edukasi aja teman-teman ya. Kalau tujuannya cuma edukasi, jadi ya kita nggak ada beban. Kayak contoh lah istilahnya kita kayak misalnya habis makan di
restoran atau di rumah makan, kemudian makanannya enak, tempatnya bagus teman ya, tempatnya mungkin instagramable itu ya, keren Rek itu. Pernah nggak teman-teman kita akhirnya sharing ke teman kita, ada tempat bagus loh, istilahnya di sana, makanannya enak, kemudian tempatnya juga asik gitu, keren itu, buat foto-foto keren itu. Nah, pernah kan pasti kita seperti itu ya teman ya. Itu sama aja kita sharing ke teman kita, kasih referensi itu lo bagus itu. Tapi restoran itu, warung itu, istilah depot itu ngasih kita komisi nggak teman-teman? Enggak kan? Nah tapi kalau di sini teman-teman, kita cuma sharing istilahnya apa? Bahwa ada produk bagus. Ini produk bagus. Manfaat asuransi kesehatan, manfaat asuransi Prucinta untuk persiapan warisan. Cuma gitu aja teman-teman. Jadi kita nggak ada beban. Sharing-sharing aja ke siapapun. Yang istilahnya ya memang tetap ya siapapun betul ya. Tapi ya karena kita juga memang tujuannya juga akhirnya closing teman ya. Tapi istilahnya apa ya, niat kita sharing. Tapi memang tujuan akhirnya juga closing teman ya. Jadi kita sharing ke siapapun ya kita juga lihat mesti dia bisa nggak istilahnya dengan produk ini seperti itu. Sama kalau kita sharing ke istilah kayak ada tempat kafe yang bagus. Masa kita sharing ke siapapun, pasti kan kita lihat juga kalau misalnya orangnya memang cocok dengan istilah kayak misalnya restoran, kayak misalnya contohlah Kokari, all you can eat ya teman ya. Nah kita bisa paling sharing ke teman kita yang mampu itu ya teman ya, mampu misalnya makan di sana seperti itu. Nah termasuk di sini. Dan tugas kita sharing dan rekrut teman-teman ya, rekrut juga. Karena apa teman-teman? Rekrut meskipun saat ini ya kalau agent get agent dapat keuntungan nggak saat ini? Nggak dapat teman ya. Istilahnya agent get agent, ketika agent closing kita nggak dapat apa-apa. Itu untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya itu sangat dapat luar biasa teman ya. Nah ini teman-teman kenapa istilahnya harus rekrut juga ya teman ya. Karena apa? Kita bangun bisnis teman-teman ya. Di sini kita bisnis networking teman ya. Bisnis jaringan, membangun jaringan teman ya. Dan apa? Kenapa kita harus rekrut? Karena apa? Kita bisa bantu orang lain loh teman-teman. Saya ada agent istilahnya kemarin juga barusan beli rumah juga bilang terima kasih ke saya loh. Terima kasih Mas Yudin sudah dikenalkan Prudential, sudah dibimbing di usia yang sangat muda saat ini bisa beli rumah sendiri. Saya beli mobil sudah, kemudian umrohkan orang tua dan kemarin barusan beli rumah itu juga. Iya masih bisnis ini bisa bantu orang loh teman-teman. Ini apa? Menciptakan peluang kerja seperti itu. Kemudian apa teman-teman? Nah ini yang benar-benar saya rasakan ketika kita rekrut adalah apa teman-teman? Leverage, dongkrak teman ya. Dongkrak mental, dongkrak market, dongkrak waktu, dongkrak semangat. Nah ini yang pasti ya dongkrak market teman-teman ya. Karena saya juga dari background kemudian biasa-biasa aja teman ya. Akhirnya apa teman-teman? Karena kita rekrut, kita dapat apa? Dapat agent yang punya market yang bagus. Jadi kita prospek akhirnya bisa closing lumayan lah. Mungkin kalau menurut saya big case gitu ya teman ya. Akhirnya bisa closing big case. Tapi kalau saya misalnya ngandalin market saya sendiri, ring 1, ring 2 referensi itu mungkin belum teman ya, seperti itu. Makanya saya rekrut akhirnya bisa closing big case seperti itu. Nah, ini teman ya. 2013 saya waktu itu belum berhasil, akhirnya apa? 2014 teman-teman, saya waktu itu fokus rekrut bina tim, kemudian apa? Istilahnya sharing, istilahnya prospek pun jalan terus teman-teman ya. Seperti itu. Ekosistem, kemudian istilahnya kayak ikut M3, ikut training, itu setiap M3 itu ada speaker siapapun itu sharing, itu saya catat teman ya. Poin-poin pentingnya. Ya, saya catat, saya terapkan. Saya catat itu bukan semata-mata untuk saya pribadi teman ya, tapi apa? Saya catat, oh iya, ini cocok nanti kalau misalnya saya ada tim, saya bisa sharing ke tim saya. Ilmunya bisa saya duplikasikan ke tim saya. Itu teman-teman. Ya. Kemudian konsultasi dengan leader ini penting teman ya, wajib ya teman ya. Itu. Nah, saya lakukan waktu itu apa teman? Ya prospek sambil apa? Sambil nambah teman baru. Kalau misalnya ada teman ngajak nongkrong, misalnya teman bang dulu ya, bro kabarnya gimana? Ayo nongkrong yuk. Sama siapa aja itu. Oh ada temanku juga ini. Oh yus mau nggak apa-apa boleh. Itu teman-teman. Karena di 2014 sudah income juga sudah lumayan teman ya. Jadi ada teman nongkrong ngajak nongkrong, oh siap gitu ya.
seperti itu. Istilahnya BDD teman ya, bukan yang traktir ya. BDD siap. Kalau yang tahun lalu income masih kecil teman ya, ketika nongkrong masih mikir, waduh nanti keluar uang banyak itu. Tapi kalau 2014, oh oke, keluar uang untuk diri sendiri nggak masalah teman ya. Itu. Jadi saya juga nambah-nambah komunitas seperti itu. Kemudian ikut gym juga karena tujuannya untuk komunitas juga teman ya, istilahnya nambah teman baru seperti itu. Nah, terus ketika 2014 saat funnel sprint seperti ini teman ya, itu yang saya lakukan apa teman-teman? Karena apa? 2013 saya sudah rekrut prospek banyak teman ya. Nah, 2014 saya waktu itu apa teman-teman? Untuk ngejar promosi teman ya. Nah, seperti sekarang ini, jadi teman-teman yang istilahnya sudah 1 tahun atau lebih 1 tahun, nah teman-teman yang lakukan apa teman-teman? Kembali ke ring 1 teman ya, ring 1 atau referensi, ring 1, ring 2. Itu apa teman-teman? Teman-teman follow up, coba istilahnya apa? Silaturahmi, seperti itu ya. Karena apa teman-teman? Dari situ akhirnya apa? Mungkin karena teman-teman istilahnya 1 tahun lalu awal-awal join, prospek mereka, mungkin skill dan knowledge teman-teman belum menguasai. Tapi saat ini sudah 1 tahun lebih ya, teman-teman kan sudah lebih menguasai. Baik skill maupun knowledge kan sudah menguasai. Mental pun juga sudah menguasai ya. Sudah habis closing. Nah, teman-teman balik ke ring 1 teman-teman ya. Ke saudara, ke teman, ke tetangga, seperti itu. Rasio closing-nya itu lebih besar. Rasio closing-nya lebih besar teman-teman ya. Itu. Kenapa? Mereka sudah kenal kita, betul ya. Kemudian skill dan cara penyampaian kita juga lebih bagus. Akhirnya apa? Mereka akhirnya apa? Bisa lebih interest untuk closing seperti itu. Nah, saya waktu 2014 balik teman-teman ke tetangga saya. Ini loh, bagus loh. Ini kemarin ada nasabah saya juga habis ikut baru 4 bulan sakit, masuk rumah sakit mitra gratis seperti itu. Itu teman-teman. Nah, kemudian apa teman-teman? 2014 ini benar-benar ya teman ya. Ini teman-teman yang istilahnya masih santai-santai, istilahnya goalnya pengen AAD, pengen startup, tapi masih santai-santai. Alasan pandemi itu harus insaf teman ya. Coba tampar pipinya teman ya, tampar pipinya masing-masing. Ayo bangun insaf teman ya. Jadi apa teman-teman? Karena kalau mungkin teman-teman lihat leader-leader sekarang itu santai-santai, kerjanya santai-santai, itu wajar teman-teman. Saya pribadi pun sekarang juga santai-santai teman-teman. Istilah apa? Nge-mall, ngopi-ngopi, ya kan kelihatan santai, tapi ternyata apa teman? Closing, baik closing nasabah maupun rekrut agent seperti itu. Tapi teman-teman, ketika saya waktu itu ngejar, benar-benar ngejar, kenapa kok saya harus AAD? Kenapa teman-teman? Kalau AAD itu keuntungan kita sangat banyak. Karena waktu itu saya juga 2014 ini dapat agent bagus ya teman ya. Atlet itu dia closing belum 100 juta API ya. 100 juta API kan 30%-nya 2,5 juta teman ya. 2,5 juta. Nah, kita sebagai agent dapat apa? Nggak dapat teman-teman. Hanya omsetnya aja yang bisa kita pakai. Tapi leader di atas saya itu dapat apa? Dapat overriding. Ya enak kan teman ya? Enak, makanya apa? Saya waktu itu ya pengen jadi leader biar dapat merasakan enaknya overriding teman-teman ya. Dan di 2014 teman ya, kerja itu dari pagi sampai malam loh teman-teman. Pagi keluar wis kemana-kemana, siang mungkin nongkrong istilahnya break makan siang ya, sama ketemu teman juga, teman sesama agent atau mungkin mampir kantor, terus lanjut prospek lagi sampai sore, kemudian apa? Habis maghriban, malam lanjut lagi seperti itu. Itu waktu itu saya lakukan teman ya. Apalagi di final sprint seperti ini teman ya. Itu saya afirmasi terus di jalan sambil naik motor, zaman masih naik motor ya. Prospek saya tinggal di Waru, kemudian sampai ke istilahnya ke Pasar Atom, itu kan lumayan jauh teman ya, 1 jam naik motor. Itu saya lakukan dan apa teman-teman? Istilahnya nggak ada beban. Jadi saya melakukan itu tuh happy teman-teman. Happy ya. Jadi teman-teman coba rasakan. Tapi ini ya teman-teman, kalau misalnya cuma belum ada agent, saya hanya mengandalkan closing pribadi, mungkin masih ada agak berat gitu ya. Makanya teman-teman juga harus rekrut ya, supaya apa? Dongkrak mental, dongkrak semangat. Istilahnya mungkin semangatnya karena habis closing itu bisa semangat. Tapi kalau rekrut agent juga teman-teman ya, ketika apa? Kita istilahnya ya prospek belum closing, kemudian ada agent kita yang kita rekrut kemudian closing. Kita memang sebagai agent rekrut
nggak dapat apa-apa. Tapi teman-teman, dapatnya apa teman? Dapatnya bukan overriding ya, tapi lebih besar dari itu teman-teman. Dongkrak semangat teman-teman. Akhirnya apa? Kita termotivasi, akhirnya apa? Lebih semangat untuk action, baik selling maupun rekrut juga. Seperti itu. Dan saya waktu itu benar-benar happy teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Nah, ini ada quote sangat bagus dan cocok ya teman ya. Aku lebih memilih bekerja 16 jam sehari untuk membangun bisnisku sendiri daripada harus bekerja 8 jam sehari untuk orang lain. Nah, ini sangat, iya betul ya, quote ini luar biasa ya, cocok gitu ya. Jadi saya waktu itu semangat, istilahnya benar-benar happy. Kenapa teman-teman? Saya sudah lihat, oh nanti saya bakal jadi leader, punya tim seperti itu. Jadi ini ya, orang saya rekrut itu bakal nanti jadi tim saya, seperti itu teman ya. Kita bisa kerja bareng seperti itu. Itu teman-teman ya. Kemudian apa? Nah ini, selain usaha, teman-teman juga doa teman ya. Jadi doanya juga harus kenceng ya teman ya. Usaha kenceng, doa kenceng. Maka teman-teman pasti sukses kok. Saya waktu itu ya, doa dimanapun, sholat 5 waktu, mungkin yang muslim ya, sholat 5 waktu. Kemudian ketika di jalan pun ya, di jalan pun naik kendaraan, naik motor atau mungkin yang naik mobil ya. Yang saya waktu naik motor karena kita pakai helm ya. Ini di jalan itu juga sambil doa loh. Ketika mau ketemu nasabah, ketika mau ketemu agent itu doa loh teman-teman. Tuhan terima kasih hari ini. Tuhan terima kasih. Itu doa saya doa itu meskipun mau ketemu nasabah itu doanya bersyukur dulu. Tuhan terima kasih saya ini habis ini ketemu teman saya dan closing. Padahal belum presentasi teman ya. Wis afirmasi seperti itu. Dan yakin kita kalau sudah melakukan yang terbaik, pasti Tuhan itu akan menyempurnakan kok teman-teman. Seperti itu. Nah, ini juga waktu itu 2014, akhirnya teman-teman, saya dapat agent juga, agent baru ya teman ya. Ini final sprint. The power of final sprint ya. Jadi istilahnya karena semangat teman ya, mau nggak mau ya apa caranya aku tahun ini harus promosi, harus capai. Jadi Januari promosi. Nah itu teman-teman, akhirnya prospek rekrut, ya sampai teman-teman, itu kayak teman-teman momentum ya. Kalau misalnya bahasa sekarang momentum. Tapi kalau teman-teman habis prospek, kemudian closing, terus prospek juga sambil rekrut juga teman ya. Saya waktu itu rekrut, akhirnya apa? Karena istilahnya kayak ibarat pisau habis diasah itu semakin tajam, teman ya. Jadi saya waktu itu dapat rekrutan juga, ini teman ya, final sprint. Sahabat rekrutan juga, akhirnya apa? Ini prospek massal teman ya, kayak prospek orang banyak. Waktu itu akhirnya apa teman-teman? Closing, agent saya ini closing 73 nasabah. Waktu itu apinya 300-an lah, hampir 300. Karena preminya kecil-kecil teman ya. Preminya 400, 500 seperti itu. Nah, akhirnya apa teman-teman? Lumayan omset saya waktu itu akhirnya apa? Naik teman-teman ya. Wis 500 lebih. Omset pribadi ini cuma memang masih kurang. Akhirnya apa? Tetap kejar untuk 2 agent lagi yang istilahnya 30 juta api waktu itu. Dan akhirnya teman-teman tahun itu ya teman ya, saya akhirnya promosi teman ya. Capai waktu itu omset 590. Nah, sama kayak tahun ini teman ya. Target kita yang untuk AAD teman ya, itu kan 400. Sekarang didiskon jadi cuma 300 teman-teman. Jadi harus dikejar teman ya. Karena apa teman-teman? Harus harga mati teman ya untuk AAD. Ini cuma 300 loh teman-teman ya. Ya. Sangat mudah. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman AAD bentar. Ini saya sampai jam berapa ya? Mbak Ida, Kanho? Sampai nanti malam, Din. Nggak apa-apa, Din. Oke. Mungkin 10 menit lagi ya, teman ya. Ini materinya. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini teman-teman buat ini yang agent banyak ya ini ya. Banyak. Calon AD juga banyak. Wah, sip ini ya. Saya nerocos terus ini. Nah, teman-teman, kenapa teman-teman harus AAD, teman ya? Karena kalau teman-teman sorry ya, misalnya agent tahun depan agent jangan sampai ya. Itu ya dapatnya cuma dari komisi aja, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman AAD itu sangat banyak manfaatnya, teman ya. Kayak saya waktu itu mau nggak mau, istilah gini, teman-teman istilah yang mau kejar AAD, seberapa penting sih AAD itu buat teman-teman? Itu ya. Itu coba teman-teman evaluasi sebelum
evaluasi dulu bentar ya. Karena kalau saya pribadi waktu itu ini bisnis teman ya. Saya juga dulu pernah MLM juga ya teman ya. Tapi nggak lama. Nah, karena apa? Keuntungan AAD sudah jelas teman ya. Kita dapat off trading ya. Passive income lah meskipun belum ya teman ya. Nanti passive income sesungguhnya ya AD apa? AD1 ke atas ya teman ya. Itu. Nah, karena saya waktu itu keuntungan AAD, keuntungan kita sebagai leader itu banyak. Karena saya juga baca teman ya. Wih, iya lumayan lah ini teman ya. Akhirnya apa teman-teman? Nah, ini teman-teman penting nggak keuntungan AAD ini? Yang pertama apa? Titik aman pertama loh teman-teman. Jadi ketika kita sudah AAD, sudah leader, kita nggak wajib selling teman ya. Tim jalan omset bisa 1,5 M start club seperti itu ya. Itu teman-teman. Tapi kalau agent ya mau nggak mau ya kita selling terus gitu. Tapi kalau AAD kita apalagi rekrut dan dapat tim yang bagus itu luar biasa. Income kita bisa besar ya teman ya. Kemudian apa? Bisnis sesungguhnya dimulai dari sini. Off trading dari tim. Nah ini off trading dari tim 75% ya teman ya. Kemudian off trading dari produksi pribadi. Nah ini teman-teman. Selling pribadi pun dapat off trading loh teman-teman. Gimana nggak enak? Apa untuk AAD teman ya? Dapat penghargaan, naik panggung promosi, kontes leader, MWLC, ELC, NLC, PLC, PALC sekarang ya. Kemudian ada training khusus leader, ADS, bisa diundang sharing ya teman-teman ya seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Saya juga terima kasih sekali lagi buat Ko Kanho, Mbak Ida, C Juliana dan semua teman-teman ya dikasih kesempatan untuk berbagi. Karena apa teman-teman? Saya waktu itu agent ini salah satunya juga kalau lihat dulu kan masih offline teman ya. Kalau M3 lihat orang diundang sharing presentasi, sharing di depan kantor tuh ya. Keren ya. Background kan macam-macam teman ya. Ada yang dulu penjual rujak cingur itu, ada yang background juga pengusaha, ada background dokter, macam-macam tuh ya. Itu saya lihat waktu itu ya, enak ya, keren ya. Kapan pengen juga sih kapan suatu saat diundang seperti itu. Nah itu teman-teman. Pasti teman-teman yang sekarang masih agent ada ya pengen seperti itu ya. Saya doakan tahun ini bisa capai dan tahun depan nanti saya undang lah ya. Kontak sama leadernya, dan saya pengen diundang di kantornya Pak Didin. Nanti saya undang ya. Kemudian ada meeting leader, kemudian makan-makan bareng leader. Sering kan ya saya lihat Pak Kando dan leader-leadernya, keren. Kemudian Star Club bisa dari omset pribadi dan bisa dari omset tim loh teman-teman. Kayak saya tahun lalu alhamdulillah Star Club dari omset tim loh teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian nama kita terdaftar di Prudential Pusat, kemudian kontes khusus leader dan tahap menuju AD teman-teman ya. AD itu nanti kita bisnis kita bisa diwariskan. Jadi kita nanti ketika sudah AD, kita tanda tangan satu form suksesi namanya ya. Itu siapa yang ahli waris yang kita tunjuk. Ketika ya nggak minta ada seorang AD misalnya tutup usia, itu nanti ahli warisnya, keluarganya itu yang akan menggantikan posisinya. Kayak kemarin yang baru ya, kita juga turut berduka cita ya. Kemarin salah satu leader yang luar biasa ya, Pak Wong Agus ya, APM, itu beliau meninggal dunia. Nah, beliau meninggal dunia itu bisnisnya di Prudential sudah luar biasa teman ya. Jadi ahli warisnya itu nanti bisa meneruskan mewarisi posisinya beliau, mewarisi bisnisnya beliau dan lain-lain teman-teman ya. Nah, ini juga kemarin teman ya 30 September. Ini salah satu AAD saya teman ya. Ini juga mungkin beliau buat motivasi ke agent-agent ya. Ini loh. Beliau kemarin closing tahunan teman ya. Closing tahunan kalau bisa dilihat ya di periode ini ya, komisi 12 juta, off trading 4,6 juta. Ini teman ya. Jadi kalau agent kalau misalnya closing tahunan seperti ini, komisi paling cuma 12 juta aja. Kalau agent ya teman ya. Tapi karena ini AAD dapat off trading tahun pertama itu 45% ya. Itu 4,6 juta. Lumayan teman ya. Jadi ini keterangannya ya. Guys, ternyata jadi AAD itu enak banget ya. Baru nyadar saya itu. Royalty off trading selain dapat dari tim, ternyata dari closingan pribadi juga dapat off trading juga. Lumayan closing pribadi komisi 12 juta, off trading tambahan 4,6 juta. Gak lumayan ini guys, tapi lumayan banget itu. Ayo guys yang males-malesan. Nah, ini buat teman-teman yang males-malesan ya, dicoret malesannya. Harus semangat teman ya.
malesnya dihapus, harus semangat teman ya. Action tiap hari, segera jadi AAD teman ya, biar bisa merasakan legitnya overriding. Nah ini teman ya, ini salah satu AAD saya yang baru promosi kemarin ya. Beliau kasih motivasi ke teman-teman ini. Nah ini juga semalam ya teman ya, semalam ini baru tadi saya screenshot. Ini salah satu leader di bawah saya ya, beliau sudah AD sih teman-teman. Kemarin live club, nah ini live club juga 15 kali teman-teman. Ini kemarin ke 15 capai lagi teman ya. 15 kali berturut-turut capai. Saya ucapin selamat teman ya. Terus kemarin juga M3 meeting leader M3 beliau ikut, meeting leader nggak bisa ikut. Akhirnya apa teman-teman? Kemarin juga closing 61 juta dan 23 juta tahunan teman-teman ya. Ya semoga isu ya teman ya. Tahunan lumayan istilahnya di saat pandemi seperti ini pun jangan ada alasan teman ya. Waduh orang lagi apa namanya? Bisnisnya lagi jatuh, istilah usahanya lagi ini, kerjaannya gaji separuh. Jangan kebanyakan alasan teman-teman. Ya kita bisa, memang ada yang terdampak ya teman ya. Tapi banyak juga yang istilahnya di saat pandemi seperti ini malah bisnisnya makin bagus. Seperti itu. Nah teman-teman cari literasi ya, mana sih bisnis-bisnis yang bagus. Nah itu teman-teman bisa masuk ke situ. Seperti itu. Nah kalau untuk, nah ini waktu itu saya promos ini ya, dapat reward juga dari kantor. Istilah anak desa teman ya, ternyata bisa jalan-jalan ke luar negeri juga loh teman-teman ya, gratis dari kantor kontes agency. Nah ini teman ya, bisnis teman ya, di Prudential teman ya, teman-teman ketika bangun bisnis boleh jadi Superman ya, jago selling ya, tapi teman-teman juga jago selling, tetap jago selling ya, sambil rekrut juga teman-teman. Karena apa teman-teman? Untuk mengembangkan bisnis ini teman-teman harus bentuk Avenger teman ya. Ini keren ya quote-nya ya. Jadi teman-teman harus apa? Harus rekrut teman ya. Nah ini kalau saya alhamdulillah meskipun kayak gini teman ya, ya cakep ya, nggak cakep banget itu ya teman ya. Istilah background juga biasa-biasa aja. Tapi apa teman-teman? Berkat bisnis ini saya lakukan ya rekrut, ya selling. Tapi akhirnya apa teman-teman? Bisa punya tim yang berbagai macam background loh teman-teman. Baik dari milenial sampai yang usia bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Seperti itu. Karena apa teman-teman? Ketika kita rekrut, akhirnya apa sih? Ini punya referensi, rekrut ini. Jadi seperti itu. Jadi bisnisnya bisa semakin besar. Ya teman ya. Jadi teman-teman selling wajib lanjutkan selling. Tapi sambil harus rekrut juga teman-teman ya. Supaya apa? Bisnisnya juga bisa berkembang terus gitu. Nah, siapa yang direkrut? Rekrut siapapun. Karena nanti apa teman-teman? Teman-teman nanti akan menemukan yang bagus. Karena apa? Saya rekrut juga dari berbagai macam background ya. Ini beberapa ya tim saya teman ya. Nah ini kata Pak Rinaldi waktu itu saat ADS di Batu Malang, siapa yang direkrut teman-teman? Nah ini teman ya, siapapun bisa direkrut. Tapi kalau teman-teman pengen cari saya yang kualifikasi sesuai teman-teman, itu rekrut yang orang yang tahu susahnya cari duit dan orang yang pernah merasakan susahnya cari duit. Jadi kalau misalnya intinya di sini kalau mau rekrut dan istilahnya dia lebih gampang untuk istilah semangat jalankan kerjaan kita ini teman ya, bisnis ini adalah orang yang ada pengalaman kerja teman ya, pengalaman kerja dan pernah merasakan susahnya kerja itu. Nah itu teman-teman, ini kata Pak Ray teman ya, itu apa? Mereka akan lebih banter untuk jalankan bisnis ini teman ya. Nah ini beberapa tim saya ya, ini dari berbagai macam background, baik dari dokter, supervisor, bank, orang hotel gitu ya, pelajar, mahasiswa, itu saya rekrut teman ya. Kayak ini, saya saat ini kan background bank. Nah teman-teman harus ada inisiatif siapa ya nanti yang saya rekrut, saya teman-teman yang backgroundnya sama dengan saya di bank. Nah teman-teman bisa rekrut mereka. Kasih contoh edifikasi pakai saya ya. Ini loh Pak Didi juga backgroundnya bank loh dulu, tapi dia bisa sukses di Prudential seperti itu. Nah saya waktu itu ada istilahnya TNI yang polisi yang istilahnya apa namanya sudah sukses di Prudential. Akhirnya apa? Saya ada inisiatif. Oh iya ya, saya ada teman polisi, coba tak rekrut seperti itu. Ada pembicara dokter, ya teman saya dokter siapa ya? Saya rekrut seperti itu. Nah, kalau ini
kalimat kunci rekrut untuk pegawai teman ya. Untuk pegawai saya simple sih teman-teman. Bro, gimana kerjaan? Kita pasti tanya dulu kerjaan dia ya. Oh enak ya gitu. Langsung kita kasih tiga teratas teman ya. Bro, kamu nggak pengen tak kerja sampingan? Lumayan buat penghasilan tambahan bro. Waktu kerjanya juga fleksibel. Jadi nggak ganggu kerjaan utamamu. Seperti itu teman-teman. Tiga kata ini, tiga kalimat ini, itu lumayan teman-teman. Saya dapat rekrutan banyak. Itu ya teman ya. Nah, bisa ditambahi, bisa potensi income 100 juta per bulan dalam 5 tahun, bisa menciptakan passive income dan bisa diwariskan. Nah, ini teman-teman, ini saya biasanya pakai teman ya. Terus kalimat pemungkasnya, ini teman ya yang bawahnya. Ini loh bro, minimal bro ya. Kayak keluargamu, temanmu, istilahnya saudara-saudaramu, tetanggamu, daripada jadi nasabah orang lain, kan mending jadi nasabahmu bro. Itu simple sih teman-teman. Nah itu iya ya, itu seringnya orang iya ya itu. Seperti itu. Itu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah kemarin juga istilahnya 2019 kemarin capai, alhamdulillah saya bisa mempromosikan 2 AA di direct. Nah ini teman ya, yang anak muda ini mahasiswa teman-teman, masih semester 3. Kemudian ibu-ibu ini background-nya kontraktor. Dan yang adik saya ini background-nya yang dulu di bank juga. Alhamdulillah dia sudah jadi AD juga teman ya. Nah kemarin juga saya alhamdulillah bisa dapat startup leader ya, by Omset Group 3,3 teman ya, lumayan. Kemudian ini ya. Nah ini teman-teman siapapun teman ya. Ini ada Pak Camat juga, teman Pak Camat Surabaya itu juga join loh di Prudential teman-teman sebagai agent kemarin Star Club. Tapi memang beliau nggak pengen AAD karena ini leadernya karena masih AAD, nggak mau gitu. Tapi sebenarnya ya harusnya AAD ya, tapi ini teman ya, beliau sendiri. Nah, kunci sukses bisnis Prudential adalah apa teman-teman? Kalau bisnis ya teman ya, bisnis kalau teman-teman pengen bisnisnya berkembang, yaitu rekrut dan make relationship, bangun kekeluargaan. Kayak Harvest ini bagus lah saya lihat ya, untuk kekeluargaannya luar biasa, Pak Kandu ini ya. Nah itu teman-teman ya, itu materi saya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, thank you Din, sharingnya luar biasa ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Jawab. Ya, mau tanya jawab boleh, silakan. Pagi Bro Didin. Iya, pagi. Ya, mau tanya, tadi kelihatannya kalau dari ceritamu kan lancar gitu ya, jualan lancar, rekrut lancar. Nah, coba sih kamu kasih share ke teman-teman kendalanya, maksudnya dalam membangun tim, dalam rekrut, dalam menjual. Kira-kira apa yang kendala yang kamu hadapi dan bagaimana kamu menghadapinya, mengatasinya. Thank you. Oke, siap. Iya, betul teman ya. Betul teman ya, kalau tadi saya ceritain ya siapa tadi Bu siapa ya? Kalau saya ceritain memang panjang teman-teman ya, panjang. Nah ini teman-teman ya, masa-masa susah ya, teman, sulitnya, bukan sulit ya, bilang berat lah. Istilahnya masa-masa beratnya untuk di bisnis Prudential ini adalah apa? Saat kita memang saat ngejar promosi teman ya, saat dari agent ke AAD, itu teman-teman. Saya waktu itu masih naik motor. Saya pernah teman-teman istilahnya prospek kan ya tadi ya sampai malam-malam juga teman ya. Saya juga pernah istilahnya ke Pasar Atom. Pasar Atom itu jauh loh dari rumah saya teman ya. Ke sana juga sampai pernah ketilang. Nah, ketilang teman ya. Karena apa di sana canvassing teman ya. Karena pernah ikut teman canvassing di sana, akhirnya apa? Mau nggak mau ya follow up ke sana, ya kan? Follow up ke sana, akhirnya ketika follow up juga masa cuma follow up satu orang toh, akhirnya apa? Cobalah ke toko sebelahnya seperti itu. Akhirnya juga istilah nesting di sana teman-teman ya, jauh dari rumah. Jadi kalau teman-teman misalnya canvassing, coba cari yang lokasi misalnya ruko atau mall atau pasar yang dekat tempatnya teman-teman. Jadi follow up-nya lebih gampang, jadi lebih efektif, seperti efektif dan efisien. Nah, saya waktu itu ke Pasar Atom seperti itu ya. Pernah juga teman-teman rekrut BOP sampai ke Gresik teman-teman ya. Sama agent saya juga. Ayo ya wes ke Gresik. Agent saya yang bawa motor teman ya, karena dia yang ada agent juga di sana. Dia bawa motor, waktu berangkat itu musim hujan teman ya. Waktu berangkat BOP-nya malam di hotel
hotel apa itu dulu ya, malam namanya Viv mungkin ya, malam BOP-nya teman ya, saya tanya ke dia, bro kamu wis bawa jas hujan, oh bawa mas, aman itu, coba cekkan di jokmu itu, jok motor kan ya, wis lah mas, aman wis tak bawa kok, itu teman-teman, akhirnya apa, ke sana sampai dari Surabaya dari saya kan di Waru teman ya, ikut Sidoarjo, ke Gresik kan lumayan teman ya, sejam lebih teman ya, ke Gresik di sana untungnya sudah dekat hotelnya teman ya, ban motornya bocor. Nah sampai kayak gitu ya, ban motornya bocor akhirnya apa? Untungnya di dekat hotel situ ada tambal ban, akhirnya tambal ban. Cuma istilah apa teman? Kita BOP kan ya keren lah, saya pengen penampilan keren. Ternyata apa? Karena habis dorong motor ya teman ya, agak keringetan teman-teman. Jadi ya BOP rada nggak pede teman ya. Ketemu agent saya waktu agent saya dan calon agent sih sorry di Gresik. Di Gresik akhirnya apa? Selesai BOP setengah 10, kemudian kita kan masih ngobrol-ngobrol, barulah jam 10 perjalanan pulang. Ternyata nyampe daerah ini ya, Terminal Oso Wilangon itu kan sepi dan lahannya luas deh ya. Hujan teman-teman, hujan sampai langsung jerot gitu ya. Hujan langsung deras gitu ya teman ya. Dan akhirnya apa? Kita menepi cari buka jok ya teman ya. Nggak ada jas hujan. Seperti itu teman-teman ya. Jas hujan itu nggak ada loh. Ya apa sih bro, kamu tak bilang. Untungnya nggak bawa laptop teman ya. Tapi akhirnya apa? Cari plastik kan ya susah. Ya seadanya dimasukkan jok walaupun terbatas ya HP. Seperti itu teman-teman. Itu keluh kesahnya. Termasuk juga pernah saya ada agent minta join visit. Bro, ini aku ada calon nasabah. Di mana? Dekatnya Suramadu. Nah, dekatnya Suramadu teman ya. Saya pikir ya Surabaya yang dekat-dekat Suramadu teman ya. Ternyata apa? Naik motornya si dia juga. Masih orang lain, agent saya yang lain ya. Naik motor. Ternyata apa teman-teman? Suramadu itu kita terus loh. Katanya dekat Suramadu, kok melewati Suramadu? Oh mungkin dekat teman ya. Nah, pikir setelah Suramadu. Ternyata masih terus teman-teman. Ternyata di Bangkalan. Bangkalan teman-teman ya. Itu sampai ternyata dari sampai nyampe Bangkalan teman ya. Akhirnya apa? Untungnya closing. Closing cuma kecil, cuma 500, tapi nggak masalah lah. Yang penting closing nggak sia-sia. Itu teman-teman sampai kayak gitu. Terus apalagi ya? Banyak teman-teman ya. Canvassing di rumah sakit. Waktu itu kalau sekarang mungkin agak rawan ya, jangan di rumah sakit dulu, mungkin ke tempat yang lain dulu ya. Nah, canvassing di rumah sakit sampai dikejar satpam seperti itu. Banyak keluh kesahnya teman ya. Tapi akhirnya apa teman? Terbayar sampai ini ya teman ya. Saya Oktober kayak gini ya, September itu istilahnya sudah melakukan yang terbaik teman ya. Tapi omset masih jauh dari untuk promosi. Akhirnya ya tadi terjawab teman ya, pasti Tuhan itu ini memantaskan kok teman-teman. Jadi kalau kita sudah do the best, Tuhan akan menyempurnakan. Jadi ketika saya sudah do the best, akhirnya Oktober itu lumayan lah dapat satu agent yang akhirnya closing 300 juta API itu. Itu teman-teman ya. Itu mungkin istilahnya tantangannya istilahnya apa ya, kendalanya yang pernah dialami. Terjawab? Kalau kendala, ya terima kasih bro. Yeah. Terjawab. Kalau kendala dalam membangun tim apa bro? Maksudnya rekrut, terus kemudian mungkin ada yang nggak jalan. Caramu untuk handle tim gimana supaya mereka ini bisa semangat terus dan sukses gitu? Oke, siap. Iya teman-teman ya. Kendala rekrut tim. Ya, bukan kendala ya, istilahnya apa ya? Saya rekrut buahnya, hilang buahnya. Nah itu teman-teman itu juga sedih. Tapi ya sedih sekilas saja. Maksudnya sayang gitu. Kok sayang ya Eman ya. Kenapa? Saya rekrut pun juga istilah gini teman ya. Saya background biasa aja teman ya. Tapi karena bisnis ini luar biasa teman ya. Kita lebih bisa rekrut dari berbagai macam background. Saya rekrut istilahnya apa ya? GM-nya hotel. Itu teman ya. Padahal orangnya kaya. Misalnya anak-anaknya juga istilahnya keren-keren lah anaknya ya. Maksudnya kan nanti bisa jadi anaknya nanti diajak juga bisnis ini. Ternyata juga beliaunya nggak jalan. Seperti itu. Rekrut istilahnya direktur pabrik, istilah orang kepercayaannya pabrik, dia juga nggak jalan. Ya, maksudnya kadang kita menyayangkan gitu ya. Maksudnya Eman ya istilahnya dia relasinya bagus. Saya aja yang nggak punya relasi bisa loh, tapi dia yang harusnya punya relasi dan saya niat bantu loh, tapi ternyata nggak jalan. Ya sudah itu. Jadi ketika bina tim itu ya banyak yang ini istilah CLI ya,
itu banyak yang hilang juga itu. Dan yang saya lakukan ya, yang mau ikut sistem aja, yang mau ikut sistem akhirnya apa? Saya ajak untuk istilahnya apa ya? Kita meeting unit ya minim-minim sebulan sekali ya, minim sebulan sekali ya. Idealnya sih tiap minggu teman ya. Tapi kalau tiap minggu mungkin ada bosen ya mungkin 2 minggu sekali gitu. Jadi kalau saya mentok-mentok sebulan sekali itu kita meeting ya kumpul-kumpul istilahnya ketemu biar apa? Sharing-sharing kendalanya apa seperti itu. Nah, dan saya yang membuat saya ini teman ya, istilahnya saya supaya bonding tim ya, bonding tim itu saya bikin acara outing istilahnya ke villa, ke Batu atau kemana itu ya. Itu saya sama under saya teman ya. Jadi teman-teman jangan jagain kantor agensi ya. Sometimes teman-teman juga harus mulai coba mandiri. Saya mandiri bukan artian istilahnya saya ikut bikin sistem sendiri, oh bukan. Istilahnya apa ya? Supaya apa? Sama timnya juga istilahnya teman-teman belajar untuk istilahnya leadership juga ya, seperti itu. Nah, bikin acara bonding tim ya ke villa itu juga istilahnya kita iuran, istilahnya teman-teman yang mau ikut ya iuran bayar seperti itu. Jadi bukan kita seperti itu. Itu acara seperti itu akhirnya apa? Kekeluargaannya itu terbangun seperti itu. Dan saya juga waktu itu ya bikin canvassing bareng teman ya. Canvassing bareng tadi sanipan saya pakai baju merah-merah di lapangan, di kebun, pernah juga di kebun bibit atau di Taman Bungkul seperti itu juga pernah kita lakukan ya teman ya. Seperti itu. Kemudian keluh kesahnya ya ini sih agent macam-macam teman ya. Ada yang pemarah, ada yang males, ada yang bencekno juga ada ya teman ya. Tapi ada juga yang baik-baik seperti itu teman ya. Jadi kita ya harus lebih bijaksana. Jadi harus ngerti lah. Oh ya sih ya wajar lah. Istilahnya Tuhan kasih kita yang bagus, ada juga yang kurang bagus seperti itu. Jadi ada yang energi sucker, ada energi giver. Jadi balance teman-teman ya. Tinggal teman-teman harus menyikapinya harus lebih bijaksana. Oh oke. Saya pernah loh teman-teman diajak agent saya. Agent saya kira bagus teman ya. Orangnya orang bank, bagian lending, bagian kayak ngasih kredit. Nah, ternyata si agent saya ini pernah bantu nasabahnya, dia kan masih di bank, pernah bantu nasabahnya pencairan. Dan nasabahnya pernah janjikan ngasih komisi. Nah, itu kalau di bank kan harusnya nggak boleh ya, teman ya. Tapi dia itu seperti itu. Nah, dia apa teman-teman? Ngajak saya. Waktu itu saya masih agent sih, masih agent juga ya. Waktu bina-bina tim juga masih 2014. Ngajak saya teman-teman di daerah mana? Diorejo mau ke Gresik itu teman ya, naik motor panas-panas. Saya sudah bilang, bro, kamu wis kontak sama nasabahnya, karena ini saya lihat kan jauh kan, saya kan juga untuk males ya. Oh sudah, maksudnya malesnya kalau di sana ternyata nggak ada orangnya kan ya sia-sia itu. Terus kamu sudah kontak sama nasabahnya? Sudah kok, sudah jalan teman ya. Di jalan pun saya sudah pasti saya make sure lagi. Bro, kamu serius kan? Istilahnya sudah janjian sama nasabahnya? Iya bro, gitu. Terus akhirnya apa teman-teman? Sampailah ke sana teman ya, sejaman lah. Sampai ke rumah nasabah, diketok pintunya, nggak dibuka-buka teman-teman. Loh kamu ya apa sih? Coba teleponan. Saya juga kayak gitu kan akhirnya emosi juga lumayan ya. Coba teleponan, kamu janjian apa belum tadi? Telepon nggak diangkat-angkat. Oh akhirnya ternyata telepon diangkat. Oh saya di luar kok nggak janjian dulu. Nah itu teman-teman ya, saya langsung dek. Oh, oke. Ternyata pintunya terbuka, ada adiknya. Oh ada apa Mas ya? Oh mau cari ketemu Pak ini. Oh sudah janjian? Belum sih. Itu teman-teman. Itu saya yang sudah agak panas ya, tapi sabar itu ya. Tinggal istilah apa? Menghibur diri sendiri itu ya. Akhirnya apa teman-teman? Sudah oke, ternyata oh ya sudah Bu. Akhirnya apa? Saya tanya teman, loh kamu tadi bilangnya sudah janjian? Enggak, jadi gini loh, istilahnya orangnya kan dulu pencairan, terus janji ngasih komisi, dan daripada ngasih komisi ke aku, tak sarankan buka polis itu. Akhirnya apa? Saya marahin teman, nggak gitu caranya bro. Kamu istilahnya prospek asuransi itu bukan untuk kita loh bro, untuk dia. Jadi kamu edukasinya ya yang benar, bukan istilahnya kita barter loh, bukan seperti itu bro. Ini produk kita ini bukan produk yang jelek kemudian untuk barang barter ketika istilahnya
barang barter gitu aja yang istilahnya nggak berguna itu. Ini produk kita bagus loh, bukan untuk kita. Ya seperti itu. Keluh kesahnya ya seperti itu, Bu. Ada agent janjian ya, itu kan kadang kita janjian, oh, oke, ya sudah jam segini ya, terus, oh ya, bro sorry ya, agak telat ya, ini segini. Oh oke, nunggu teman ya, nunggu sejam. Akan nunggu sejam, bro, ini jam berapa loh bro, kita wis janjian mau prospek jam segini loh bro. Oh iya bro, saya bentar ya, setengah jam lagi teman ya, saya tunggu, saya berusaha sabar ya. Nyata setengah jam lagi, dia bilang apa teman? Bro sorry ya, kayaknya cancel dulu ya, besok aja gimana? Nah itu teman-teman, itu kan kita yang semangat ya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya yuk mood lagi nggak bagus, ya sudah di rumah aja, wis istilahnya apa ya, menghibur diri. Akhirnya kan itu teman-teman. Kalau kita nggak bijaksana ya akhirnya jadi kayak saya waktu itu. Ya sudah di rumah aja, aku nggak prospek juga, nggak join visit juga, aku terima income masihan dari Prudential itu. Egonya jadi muncul dan akhirnya seperti itu. Tapi ya besoknya ya harus semangat lagi wis, yang misalnya nggak serius-serius ditinggal, fokus sama yang serius, seperti itu Bu. Oke, luar biasa, thank you sharingnya ya bro. Oke, makin siap, sukses ya. Amin. Nah terus kalau misalnya untuk saat ini saya prospek sama tim prospek produk apa teman ya, itu kita lebih fokusnya ke masih PPH teman ya, PPH plus sama Prucinta itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh sekarang ada Pru Solusi Sehat itu ya memang preminya cenderung lebih murah ya teman ya, lebih terjangkau lah untuk nasabah. Tapi kalau ke PPH ya, wis kita untuk PPH ya cari memang PPH atau Pru Solusi Sehat itu lebih ke masyarakat yang menengah ke atas teman ya. Jadi kita ya wis lebih ke Pru PPH aja gitu, sama Prucinta untuk persiapan warisan. Misalnya orangnya kalau sudah punya asuransi seperti itu. Oke. Itu sih, itu tadi kembali lagi sharing teman ya, seperti itu. Oke, thank you ya Din ya, sharingnya. Oke, siap Bu. Sebenarnya pengen denger terus nih Din, karena tadi ya, karena mungkin waktu ya kelamaan ini dari nerocos. Oke. Din, ini sebagai bentuk apresiasinya kita. Nah ya, thank you. Kamu sudah sharing banyak dengan kita belajar banyak. Semoga sama-sama. Thank you Didin. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you juga untuk kesempatannya. Semoga sukses ya buat teman-teman yang ngejar AAD. Pastikan AAD teman ya. Karena AAD tadi ya itu tadi enak banget. Serius. Ya, salam sukses juga ya buat Didin. Amin. Kita foto dulu ya Din ya. Oke, boleh. Boleh ya. Oke. Yuk teman-teman, dinyalakan videonya. Kita mau foto sama-sama dengan Bro Didin. Oke. Nah, yuk videonya on semua ya. Nah, oke udah. Saya tunggu. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Thank you Din. Ya. Thank you Go. Ya, sukses ya untuk semuanya. Thank you Mbak Ida. Thank you. Diana. Thank you. Oke teman-teman, saya akan secara cepat aja mengingatkan event apa aja ya. Bentar. Ya ini saya agent live juga ya aku Kando ya. Oh, iya. Oke, thank you ya. Thank you semuanya ya. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman kita ada event nanti malam, ada BOP jam 7 malam, bisa undang teman-temannya, calon-calon agentnya untuk hadir. Dan di waktu yang sama, bagi yang belum ikut Fast Start, bisa ikut Fast Start modul 1 ya, nanti malam. Nah, jadi teman-teman perhatikan, jadi nanti malam itu ada 2 event ya, ada Fast Start dan ada BOP. Kemudian mulai besok sampai Sabtu
semua kegiatan kantor dan morning coffee kita libur. Tetapi ingat bahwa Prudential nggak libur kecuali tanggal merahnya, dan aktivitas kita juga nggak libur ya. Kita semua mau kejar kontes yang akan berakhir di minggu ini. Nah, kemudian minggu depan kita ada special event di hari 4 November itu berarti hari Rabu. Itu ada BOP gabungan ya. Ada BOP gabungan stock business. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti malam mungkin yang berhalangan bisa diajak BOP minggu depan. Ya, kebetulan ini profil pembicaranya semua milenial ya. Pak Antoni, ya, William, Santoso dan Francisco ya. Ini semua dari timnya Pak Yohanes semua ini. Yohanes Sidarta ini, milenial ini ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi kalau yang hari ini berhalangan bisa diarahkan ke Let's Talk Business minggu depan. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berproduktivitas. Pagi. 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 Pagi.